Halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya yaitu Pintar Sekali. Hari ini kita memulai pembelajaran yang dari part 2 yaitu latihan kebugaran jasmani. Maaf, kemarin nggak bisa diedit soalnya susah dibuat. Oke, sebelum kalian menonton channel ini, jangan lupa subscribe dulu di channel ini ya. Like dan share link di kolom deskripsi saya ya, di bawah ini. Oke guys, kali ini saya akan membuat konten video ini pembelajaran kelas 7 yang masih melanjutkan tentang PJOK yang berjudul kebugaran jasmani. Sekarang kita akan melanjutkan dari part 2 yaitu tentang bentuk-bentuk kebugaran jasmani latihan. Oke, yang pertama bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani merupakan salah satu syarat yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan kebugaran jasmani seseorang. Yang ini dapat dikatakan sebagai keperluan dasar yang kita tidak dapat diabaikan, karena banyaknya macam-macam pada sikap gerak kebugaran yang harus kita lakukan. Maka yang kita perlu siapkan adalah berbagai unsur kondisi fisik sebaik-baiknya untuk melakukan hal tersebut, yaitu merasakan dan mengetahui unsur-unsur kebugaran jasmani yang perlu kita dilatih. Jika tanpa penguasaan unsur-unsur kebugaran jasmani tersebut, kamu tidak mungkin mendapatkan tubuh yang sehat, kuat, dan cerdas. Jadi sekarang kita harus membaca bentuk-bentuk ini dengan cermat kebugaran jasmani ya. Maka kita harus yakin kalian bisa menjadikan apapun yang kalian inginkan, dengan catatan kalian harus serius dan sepenuh hati untuk melakukan apapun dalam kebugaran latihan ini. Oke, di sini ada unsur-unsur untuk meningkatkan kebugaran jasmani ini. Yang pertama adalah kekuatan, istilahnya yaitu strength. Yang kedua itu daya, yaitu power. Ini bisa di dalam dengan daya tahan atau daya tahan kecepatan ya. Yang ketiga kecepatan, istilahnya adalah speed. Yang keempat kelenturan, istilahnya itu flexibility. Yang kelima kelincahan, istilahnya adalah agility. Daya tahan, istilahnya yaitu endurance. Yang ketujuh stamina, yang bisa diartikan daya tahan kecepatan. Dari unsur-unsur yang di atas ini kita akan membahas tentang kekuatan, kelenturan, dan daya tahan ya. Oke, kita lanjut. Yang pertama, ini bentuk-bentuknya. Pada bagian ini kita akan menuliskan tentang kekuatan, daya tahan otot, daya tahan jantung dan paru-paru, dan tentang kelenturan. Yang pertama, judulnya adalah aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan otot terhadap suatu tekanan akibat suatu beban. Beban tersebut dari bobot badan sendiri atau dari luar, atau disebut external resistency. Dari buku juga ini, kekuatan juga dapat ditingkatkan dengan latihan yang dapat menimbulkan tahanan, misalnya dalam mengangkat, mendorong, dan menarik. Latihan ini juga bisa memberikan dampak pada peningkatan kekuatan jika beban ini menimbulkan tahan tersebut maksimal atau hampir maksimal kekuatan sangat kuat ya. Kekuatan juga bisa diartikan dengan kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan tegangan terhadap suatu tahanan. Kekuatan otot adalah komponen yang sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik secara keseluruhan. Itu ya artinya dari semua kekuatan ini ya. Oke, selanjutnya adalah bentuk-bentuk latihan kekuatan secara sederhana sebagai berikut. Ini simpel aja ya. Yang pertama adalah aktivitas latihan kekuatan otot perut atau disebut sit up.
Ada yang tahu kata sit up nggak? Sit up itu yang berarti duduk berdiri, duduk bangun ya maksudnya ya. Cara pada pelaksanaan aktivitas latihan kekuatan otot perut ya, itu tidurlah terlentang kedua lutut, ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Yang kedua, angkat badan ke atas hingga duduk. Kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Maksudnya, angkat badan ke atas itu hingga duduk itu yaitu kayak bangun, kayak lagi bangun tidur. Tangannya juga harus ikut dia di belakang kepala juga ikut bangun. Terus selanjutnya lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya atau berkali-kali ya. Ini contoh gambarnya ya. Saya dapatkan gambar ini dari buku ya. Kalian bisa mempraktekkan di rumah ya. Semoga tubuh kalian bisa sehat dan kuat. Oh iya, ada tambahan di sini. Kalian juga bisa membantu teman menggunakan kaki, dibantu oleh teman yang ditahan kakinya, ditahan ya di sini ya, biar kakinya nggak lepas gitu, nggak bergerak terus. Selanjutnya yaitu ada tahu gerakan apa ini? Oke, betul, gerakan ini adalah push up. Ini menguatkan otot lengan kalian. Push up ya. Terus cara pelaksanaan dalam aktivitas kekuatan otot kedua lengan adalah tidur terlungkup, kedua kaki rapat lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Maksudnya tidurnya kayak terbalik gitu, kakinya harus rapat dari belakang, ujung kakinya harus bertumpu pada lantai, tangannya ya harus sejajar dengan bahu. Yang kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menuju ke depan dan kedua sikut ditekuk. Kedua telapak tangannya di samping dada, jari-jari tangannya harus ke depan, rapat ya, dan kedua sikunya harus ditekuk gitu. Yang ketiga, angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus. Badan dan kaki merupakan garis lurus, harus lurus ya guys. Badannya juga harus lurus, jangan tambah gendut makanya. Yang keempat, kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku. Badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Harus lurus, jangan menyentuh lantai pada badan, lengan dan perutnya jangan menyentuh. Terus yang kelima, lakukan latihan ini secara berulang-ulang ya, berkali-kali. Selanjutnya adalah, ada yang tahu gerakan apa ini? Mungkin kalian baru tahu gerakan ini atau udah sering kalian lakukan. Sepertinya kalian udah tahu gerakan apa ini, yaitu benar, otot punggung, back up. Dalam pelaksanaan dari aktivitas latihan kekuatan otot punggung adalah yang pertama, tidur terlungkup, kaki rapat dan kedua tangan berpegang di belakang kepala. Kedua tangannya mirip kayak sit up ya, harus di belakang, tapi dipegang, sambil dipegang. Selanjutnya yang kedua adalah angkat badan dengan dada, tidak boleh menyentuh ke lantai. Posisi kaki harus tetap menyentuh pada lantai. Harus diangkat badannya, jangan nyentuh badannya. Kok kakinya harus nyentuh dulu di lantai. Yang ketiga adalah agar kedua kaki kalian tidak bergerak, pergelangan kaki bisa dipegang oleh teman, dibantu ya. Terus yang keempat, lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Selanjutnya adalah ini, baru pernah lihat ini ya, yaitu latihan kekuatan otot lengan. Cara pelaksanaan aktivitas latihan kekuatan otot lengan ini akan punggung. Yang pertama, sikap berjongkok.
kedua, kaki sedikit rapat kakinya ya. Kedua, tangan harus lurus di antara kedua paha dekat lutut. Lurus ya. Yang kedua, telapak tangan terbuka dan melumpuh pada lantai. Dibuka ya. Lebar-lebar gini ya. Yang ketiga, sentuhkan paha ke bagian dalam dekat siku tangan. Angkat kedua kaki ke atas secara perlahan-lahan hingga lepas dari lantai. Harus dekat sikunya. Yang keempat, siku juga dapat berfungsi sebagai penahan pada paha biar gak sakit. Itu maksudnya ya. Yang kelima, pertahankan pada sifat macam kekuatan itu selama 5-8 detik dan lakukan latihan ini secara berulang-ulang. Selanjutnya ya, itu adalah ini yang terakhir. Aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai, yaitu naik turun pada bangku ya. Kayak naik tangga ya ini. Berdiri, cara pelaksanaannya aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai itu berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Terus yang kedua adalah setelah ada aba-aba fluid, aba-aba ya. Kalau sudah ada suara fluid, kalian harus naik ke atas bangku kemudian turun kembali ke main di atas tangga. Terus yang ketiga, pada waktu melakukan turun naik, salah satu kaki harus menempel di atas bangku atau di lantai. Tidak boleh melakukan gerakan melompat ke atas ke bawah ya. Nanti jatuh kalau lompat ya. Naik turun ya. Yang terakhir, latihan ini juga bisa dilakukan selama 3 menit tanpa berhenti. Oke, sekarang sampai di sini kita mengetahui tentang aktivitas latihan kekuatan. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang aktivitas latihan pada daya tahan otot. Ada banyak pada latihan daya tahan itu ya.